Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. I hope you always happiness and healthy. Yeah, we meet again in English lesson today, and we have a new material. I think not new because before our midterm we have learned about past tense. Now we will discuss more about past tense and how to use the sentence and to make a conversation, and yeah, how all it's about the past tense. Okay, now let's start. Okay, but don't forget to pray first before we begin the lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Okay. Yeah, the first is about the way of using did and was. I think I will use in Indonesian language. Okay, ya. Jadi Bunda kayaknya pakai bahasa Indonesia aja supaya teman-teman bisa ngerti ya. Kalau grammar itu lebih baik pakai bahasa Indonesia aja sih, biar teman-teman lebih mudah ya masuknya. Oke, the way of using did and was. Jadi untuk di past tense sendiri itu kita menggunakan banyak ya. Ada pertama kaidahnya pakai verb 2. Jadi misalkan subjek langsung verb 2. Terus ada was dan ada did. Oke, yang pertama adalah penggunaan was. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang bingung kapan sih kita menggunakan was, did, dan langsung verb 2. Yang pertama was itu ada rumusnya, yaitu di positif subject plus to be ya. To be itu seperti apa? I am. Am-nya itu adalah to be. Terus she is-nya itu adalah to be. We are-nya itu adalah to be. Nah, kalau misalkan di past tense atau kalimat di sebuah kalimat lampau itu pakai was atau were kayak gitu ya. Terus complementnya itu bisa kalimat keterangan waktu ataupun tempat. Sama halnya dengan negatifnya juga, subject was plus not plus complement. Contohnya, it was fantastic. It was in the library. I was in the library. Nah, was sendiri itu digunakan untuk kalimat yang tidak berkata kerja. Kata kerja itu seperti apa, teman-teman? Run, go, terus apa lagi? Banyak ya. Seperti watch, menonton, dan lain-lain. Nah, kalau untuk did sendiri, kalau tadi was itu digunakan untuk yang tidak berkata kerja. Kalau misalkan did itu digunakan untuk yang berkata kerja. Tapi setelah kata did itu dilihat di kalimat positif, subject plus did plus verb 1 plus complement. Jadi pakainya kalau setelah kita taruh did itu pakai verb 1 kayak gitu ya. Digunakan saat ada kalimat berkata kerja. Contohnya, I didn't go to the beach. Salsa did swim with her friend yesterday. Nah, di sini ada contohnya, I didn't go. Nah, setelah ada didn't itu pakainya go bukan when. Verb 2-nya go itu when ya. Kenapa kita pakai verb 1? Karena sebelumnya itu ada kalimat ada kata did. Nah, Salsa did swim. Nah, swim juga adalah verb 1 ya. Jadi setelah kalimat did itu dilihat ada verb 1. Nah, untuk penyusunan kalimat past tense, yang pertama itu ada was, yang kedua ada memakai did, yang ketiga itu langsung verb 2. Nah, kita lihat yang pertama, he was in my house 3 days ago. Nah, untuk membuat kalimat yang pertama seperti kaidah rumusnya tadi, subject, lalu to be-nya was atau were. Terus in my house. Nah, in my house itu kan bukan kata kerja ya. Nah, jadi gitu kalau untuk membuat kalimat memakai was itu kalimat-kalimat yang bisa langsung complement. Misalkan he was in my house, he was in the library, she was in the mall misalkan kayak gitu. Dan ditambahkan dengan kata keterangan waktu, misalkan 3 days ago atau pokoknya yang lalu-lalu lah, misalkan last year atau last week kayak gitu ya. Nah, terus
yang kedua itu kalimat menggunakan did. Lisa didn't buy that clothes, ya. Jadi di situ ada tulisan didn't, ya, did not. Jadi dia tidak membeli baju itu. Sama rumusnya, subject did, terus verb when, terus complement atau objek. Yang selanjutnya itu adalah yang terakhir, itu kalimat menggunakan verb 2 langsung, ya. I ate pizza last night. Ya, jadi misalkan itu menyatakan misalkan kita sudah memakan sesuatu atau kita sudah melakukan sesuatu. Nah, itu jadi kalimatnya tuh subjek dulu, langsung verb 2-nya, terus objeknya. Misalkan I ran in the yard yesterday, kayak gitu. Jadi subjek dulu, verb 2-nya, terus objek misalkan pizza atau halaman atau rumah dan lain-lain. Last night, jangan lupa ditambahin kalimat waktu, keterangan waktu yang sudah lampau, kayak gitu. Ya, itu beberapa cara untuk membuat sebuah kalimat past tense, ya. Jadi ada 3 cara, was, did, sama langsung verb 2-nya, kayak gitu. Kalau was itu digunakan saat saat kalimatnya tidak ada kata kerja. Terus yang did itu saat ada kata kerja tapi kita masukkan ke verb 1. Terus ada kalimat yang langsung pakai verb 2, kayak gitu, saat kita menyatakan sudah melakukan sesuatu. Nah, ini untuk menyusun kalimat di sebuah percakapan atau conversations on past tense. Ya, yang pertama itu did. Nah, ini yang sering kita masih salah, ya, dalam membuat kalimat. Did you go to the mall on Saturday? Saturday itu ceritanya Saturday kemarin. Did you go? Nah, di sini udah jelas, ya. Di situ ada kata did, terus ada go. Go itu verb 1. Nah, jadi untuk penyusunan kalimatnya seperti itu, nggak diubah ke verb 2. Nah, jawabannya itu ada 2, yaitu yang positif sama yang negatif, ya. Nah, kita bahas dulu yang positif. Yes, I did. Nah, titik. Nah, setelahnya itu ada I went to the mall on Saturday. When itu adalah verb 2-nya go. Loh, katanya setelah did itu harus verb 1. Kenapa itu jadi verb 2, ya kan? Nah, karena abis yes I did itu titik. Jadi ada kalimat baru yang menyatakan bahwa kita itu sudah pergi, kayak gitu. Jadi langsung diubah ke verb 2, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang negatifnya, no, I didn't go to the mall. Nah, karena tidak ada titik di situ, makanya kita masih menggunakan verb 1 atau verb 1. Makanya masih go, nggak pakai when, kayak gitu. Ya, jadi tergantung kalimat di mana kalimat itu berhenti. Misalkan yes, I did, titik, baru kita pakainya I went. Tapi kalau misalkan no, I didn't go to the mall on Saturday. Nah, itu kan masih dalam satu kalimat. Jadi go-nya itu tidak diubah ke verb 2 tapi masih menggunakan verb 1. Nah, kayak gitu ya untuk penyusunan conversation on past tense-nya. Nah, sekarang ini kita lihat find past tenses. Ya, jadi silakan teman-teman boleh di screenshot atau ya di screenshot aja. Itu nanti digaris bawahin, setelah di screenshot fotonya dikirim ke Bunda, digaris bawahin yang mana aja yang past tense, kayak gitu ya. Misalkan halo Rose, how are you today? Misalkan you-nya itu past tense. Nah, silakan digaris bawahin atau dilingkarin. Ya, di WA kan ada kan fitur untuk nyoret-nyoret kayak gitu. Fitur apa ya namanya? Fitur menulis kayak gitu. Nah, itu ada. Silakan tugas pertama dikirim untuk find past tense kayak gitu. Nah, terus kalau udah ketemu itu silakan dikirim ke WA Bunda ya. Ini tugas pertama. Di situ ada beberapa past tense. Itu silakan dilingkarin atau digaris bawahi. Yang selanjutnya kita buka activity 3 ya. Kita buka aktivitas 3, itu ada di halaman di halaman 194. Nah, di situ ada, lihat ya, did you, tentang did you. Nah, itu silakan diisi. Yang pertama, did you direct. Nah, itu maksudnya itu did you. Nah, kan ada list bawahnya. Nah, itu tuh menjawab pertanyaan yang bawah.
watch a movie, play badminton, go out with friends, dan lain-lain. Nah, terus akan diisi sampingnya, contohnya seperti ini, diisinya. Nah ini, did you watch a movie pertama ya. Nah itu contohnya me itu jawaban teman-teman sendiri. Misalkan yes, I did watch the movie last night, kayak gitu. Nah kalau misalkan nggak pakai titik itu pakai verb one ya, diingat pokoknya kalau misalkan setelah did itu pasti kata kerjanya pakai verb one. Yes, I did watch the movie last night, kayak gitu. Dan jangan lupa ditambahkan apa yang paling terakhir itu adalah keterangan waktu yang telah lampau, misalkan last night, last week, atau 3 days ago dan lain-lain. Nah my partners itu jadi teman-teman silakan cari satu partnernya, itu siapa aja, masing-masing satu, misalkan itu cari sendiri ya, misalkan Denia sama siswa kayak gitu, atau bebas lah, pokoknya nanya satu partner itu namanya ditaruh di atas my partner, misalkan Cici. Nah jawaban partnernya itu apa, did you watch the movie, jadi jawaban dia apa, misalkan no, I didn't watch the movie, kayak gitu. Boleh kayak gitu aja, atau ditambahin keterangan waktu masa lampaunya ya. Oke, sampai sini semoga paham teman-teman semuanya. Kita latihan sedikit-sedikit supaya pastinya lancar ya kedepannya untuk menyusun kalimat yang lebih panjang. Oke, jadi hari ini kita ada 2 tugas. Yang pertama apa, tentang menggarisbawahi atau melingkari past tense. Yang kedua adalah tentang mengisi did you. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.